إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat a'azzakumullah, keimanan para manusia kepada Allah sangat bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki keimanan yang begitu tinggi, namun sebaliknya ada yang tingkat keimanannya sangat rendah, hingga terkadang perbandingan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Kemudian iman di dalam jiwa manusia itu tidaklah stagnan, justru bisa bertambah sampai ke puncaknya dan bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Kapan seorang hamba bisa mencapai puncak kesempurnaan iman? Seseorang akan mencapai puncak kesempurnaan iman manakala seluruh aktivitas dan perilakunya dilakukan hanya untuk Allah semata. Berbuat sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu pun juga karena Allah. Memberi karena Allah dan menahan pemberian juga karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang pun karena Allah. Pendek kata, segala perbuatan, ucapan dan perasaan hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta lillah," barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menahan pemberian karena Allah, wa ahabba lillah, mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci pun juga karena Allah, wa ankaha lillah, serta menikah pun juga karena Allah, faqad istakmala imanuhu, maka saat itulah imannya telah sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Sidang Jumat yang berbahagia, wala dan bara, atau cinta dan benci karena Allah, itulah sebuah konsep yang harus kita pahami, sebuah prinsip yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya? Konsep tersebut bermakna bahwa faktor utama
yang seharusnya memotivasi kita untuk mencintai sesuatu adalah karena Allah mencintai sesuatu tersebut. Begitu pula faktor utama yang mendorong kita untuk membenci sesuatu adalah karena Allah membencinya. Maka kita mencintai salat, mencintai kejujuran, mencintai kelembutan, dan mencintai amal soleh lainnya. Kenapa? Semata karena Allah mencintai berbagai perbuatan mulia tadi. Begitu pula kita membenci kesyirikan, kita membenci bid'ah, kita membenci perjudian, kita membenci keserakahan, kita membenci kezaliman, kita membenci perilaku buruk lainnya. Kenapa? Karena Allah juga membencinya. Kita mencintai si A. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Begitu pula sebaliknya kita membenci si B. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai kaum mukminin dan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Dan kita membenci orang-orang kafir, membenci para pelaku kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Begitulah karakteristik mukmin hakiki. Para waliullah, para kekasih Allah, adapun mencintai dan berkasih sayang dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah atau membenci orang yang dicintai oleh Allah, itu bukan karakter mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna awthaqa 'ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Para hadirin rahimakumullah, orang-orang yang menerapkan prinsip wala dan bara di atas, yaitu cinta dan benci karena Allah, mereka dijanjikan ganjaran istimewa di dunia dan di akhirat. Adapun ganjaran di dunia antara lain, mereka akan merasakan manisnya iman dan kenikmatannya. Hal ini tidak akan bisa dirasakan oleh sembarang orang. Mereka akan menemukan kedamaian batin, ketenteraman jiwa, dan ketenangan hati yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Seorang tidak akan merasakan manisnya iman hingga dia mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mencintai orang lain karena Allah semata. Mencintainya karena dia taat beribadah kepada Allah. Mencintainya karena dia patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan mencintai orang lain hanya karena kekayaannya atau jabatannya atau hubungan kekerabatannya. Jamaah sholat Jumat yang kami hormati, tadi adalah sekelumit keberuntungan di dunia untuk orang yang menerapkan prinsip wala dan bara. Adapun di akhirat, maka sungguh balasannya jauh lebih besar. Antara lain, mereka akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa sejuk, merasa nyaman, dan merasa damai
di saat banyak orang merasakan panas yang menyengat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan bahwa pada hari kiamat kelak Allah azza wa jalla akan berfirman, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta dan benci adalah sebuah perasaan yang tempatnya ada di dalam hati. Perasaan yang tersembunyi di dalam kalbu. Dan isi hati ini bisa diekspresikan secara lahiriah dan bisa juga tidak. Sehingga mungkin saja kita membenci seseorang tapi muka kita tersenyum kepadanya. Atau sebaliknya, terkadang hati kita mencintai seseorang tapi muka kita masam kepadanya. Seperti seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, tapi karena anaknya ini berbuat kesalahan, maka si ibu ini bermuka masam kepadanya. Dari sini kita bisa memahami mengapa Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang kafir. Padahal di waktu yang sama Allah juga memerintahkan kita untuk membenci orang kafir semata karena kekafirannya. Dua hal tersebut tidak kontradiktif karena cinta dan benci tempatnya di dalam hati. Dan kedua hal itu bisa diekspresikan secara lahiriah atau tidak. Sehingga bisa saja kita tersenyum kepada orang yang sebenarnya hati kita membenci dia. Apalagi apabila kita memiliki tujuan yang baik, yang salah satunya misalnya menarik mereka supaya bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi sejatinya kita bisa menerapkan konsep kerukunan umat beragama tanpa harus mengorbankan prinsip wala dan bara, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, kecintaan dan kebencian kita kepada seseorang tidak boleh berlebihan. Apa artinya? Artinya harus proporsional, yakni sesuai dengan kadar yang benar. Maksudnya, kadar kecintaan kita kepada seseorang harus disesuaikan dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Sebaliknya, kadar kebencian kita kepada seseorang
juga harus disesuaikan dengan kadar penyimpangan yang ada di dalam dirinya. Saya kasih contoh. Si A dan si B. Si A orang kafir. Si B orang Islam tapi banyak melakukan dosa dan maksiat. Saya ulangi, si A orang kafir. Si B orang Islam tapi banyak melakukan dosa dan maksiat. Dua-duanya sama-sama harus dibenci. Dua-duanya sama-sama harus dibenci. Tapi kadar kebencian kita kepada dua orang ini harus berbeda. Si A dan si B. Kenapa demikian? Karena orang kafir dibenci secara total. Sedangkan orang Islam yang fasik maka dibenci sesuai dengan porsi kefasikannya. Dan dalam waktu yang sama, orang Islam itu pun berhak untuk dicintai sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Ini kaidah banyak dipahami, banyak tidak difahami oleh sebagian kalangan. Padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan, wa idza ijtama'a fir rajulil wahidi khairun wa syarrun wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyatun wa sunnatun wa bid'ah. Apabila dalam diri satu orang terkumpul kebaikan dan keburukan serta kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan, sunnah dan bid'ah. Jadi orang yang sama kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan, kadang ibadah, kadang maksiat, kadang melakukan sunnah, kadang melakukan bid'ah. Orang yang seperti ini, kata beliau, istahaqqa minal muwalati biqadri ma fihi minal khair. Maka orang yang seperti ini tetap berhak untuk dicintai sesuai dengan porsi kebaikan yang ada di dalam dirinya. Tapi ingat, wastahaqqa minal mu'adati wal iqabi bihasabi ma fihi minasyarr. Tapi dia juga berhak untuk dibenci dan dihukum sesuai dengan porsi keburukan yang ada di dalam dirinya. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نجِ إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم نجِ إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين فإنهم لا يعجزونك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.